Johnny G Plate dipastikan tak akan mendapatkan perlakuan khusus di rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sebelum menonton tayangan video ini dan memberi pendapat Anda di kolom komentar, diharapkan Anda menonton sampai selesai guna memahami isi berita ini. Kondisi yang bersangkutan sehat walafiat, pengamanan dan perlindungan tetap dilakukan oleh Polri dengan tidak ada perlakuan khusus, tidak ada perlakuan yang berbeda dengan tahanan yang lain, dan hak-hak daripada tahanan dan narapidana tetap sama. Status yang bersangkutan merupakan tanggung jawab Rutan Bareskrim Polri yang merupakan cabang dari Rutan Salemba, di mana yang bersangkutan merupakan narapidana titipan Rutan Salemba. Laporan ke saya itu ya Komnas HAM, ya masyarakat sipil, ya pengacaranya, ya LPSK, ya Kompolnas, semua lapor. Jadi saya minta masyarakat ikuti saja perkembangan ini, nanti akan ada hubungan. Saya tidak akan masuk ke substansinya kecuali satu hal, bahwa Presiden minta agar ini dibuka dengan sejujur-jujurnya. Kalau ada yang tersembunyi atau disembunyikan, nanti akan terlihat kalau ada upaya seperti itu aja. Jadi gini ya, kita harus jernih melihat ini, revisi harus jernih. Jadi kita harus jernih, dan saya kira pemerintah cari jalan keluar. Tidak boleh membuat popularitas di situ. Ya, tidak boleh. Ini harus betul-betul kita jernih melihat masalahnya dan kita selesaikan bersama-sama. Dan sesuai dengan aturan yang berlaku di seluruh dunia. Usut tuntas, buka apa adanya, jangan ada yang ditutup-tutupi, transparan. Itu penting untuk agar masyarakat tidak ada keraguan terhadap peristiwa yang ada. Ini yang harus dijaga. Mantan Menkominfo Johnny G Plate telah dipindahkan penahanannya dari Rutan Kejaksaan Agung ke Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sebagai tersangka kasus korupsi Tower BTS. Meski dipindahkan, Johnny G Plate dipastikan tak akan mendapatkan perlakuan khusus di dalam rutan, termasuk dari segi penempatan sel dan pengamanan. Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Syarif Sulaiman Nadi, Johnny G Plate bakal diperlakukan sama dengan tahanan lainnya. Enggak dibedakan, sama saja katanya. Sementara untuk teknis pemeriksaan sebagai tersangka, Kejari Jakarta Selatan telah tetap menyerahkan sepenuhnya kepada tim penyidik pada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung. Nanti tergantung penyidiknya katanya. Kejaksaan Agung pun mengkonfirmasi bahwa selanjutnya Johnny G Plate akan menjalani pemeriksaan Kejari Jakarta Selatan. Nantinya tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung yang akan berangkat dari Kejari Jakarta Selatan ketika membutuhkan keterangan tambahan dari Johnny G Plate terkait dugaan rasuah pembangunan menara BTS ini. Ya, dari sini Kejaksaan Agung ke sana Kejari Jakarta Selatan lebih efektif kan, kata ujar Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Haryoko Ari Prabowo. Dalam kasus korupsi pembangunan Tower BTS, Kejaksaan Agung telah menetapkan 6 tersangka. Satu diantaranya merupakan ex-Menkominfo Johnny G Plate. Kemudian ada pula Direktur Utama Bakti Kominfo, Anang Ahmad Latif. Sementara dari pihak swasta ada 4 tersangka, yaitu Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Benak Simanjuntak, Tenaga Ahli Human Development atau HUDEV, Universitas Indonesia tahun 2020, Yohan Suryanto, Account Director of Integrated Account Departemen PT Huawei Tech Investment, Mukti Ali, dan Komisaris PT Solitech Media Sinergi Irwan Hermawan. Dalam perkara ini, tim penyidik menemukan adanya permufakatan jahat dilakukan mereka. Oleh sebab itu, para tersangka dijerat pasal 2 ayat 1 dan pasal 3
JO Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999. Sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 JO, Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi JO. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, tak hanya perkara korupsi, kejaksaan juga telah menetapkan tersangka dalam tindak pidana pencucian uang. 3 diantaranya juga menjadi tersangka dalam perkara pokok. Mereka ialah Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Galumbang Menaksi Mencunta, dan Komisaris PT Solitech Media Sinergi Irwan Hermawan. Adapun tersangka TPPU yang belum dijerat perkara pokok ialah Windy Hermawan sebagai pihak swasta. Akibat perbuatannya, para tersangka TPPU dijerat pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pencucian uang JO. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Bagaimana pendapat Anda? Silahkan komen di kolom komentar.